Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base, Kamis 5 Agustus tahun 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa, biar kiranya kasih dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau telah mengurapi kami, menjaga kami dalam tidur kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami mohon kiranya Roh-Mu yang Kudus memberkati dan melindungi kami, agar kami dapat menjalankan semua aktivitas kami dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin mempelajari dan merenungkan firman-Mu hari ini sebagai landasan di dalam kehidupan kami. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang Kudus, dengan roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita baca pada malam hari ini diambil dari Yeremia 23 ayat yang ke-28 dan juga 1 Korintus 2 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang memperoleh firmanku, biarlah dia menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 23 ayat ke-28. Paulus menulis, berita yang saya sampaikan kepadamu tidak akan saya sampaikan dengan kata-kata yang memikat menurut kebijaksanaan manusia. Saya akan menyampaikan itu dengan cara yang membuktikan bahwa Roh Allah berkuasa, supaya kepercayaanmu kepada Kristus tidak berdasarkan kebijaksanaan manusia, melainkan berdasarkan kuasa Allah. 1 Korintus 2 ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema berpautlah pada hikmat Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kelemahan kita sebagai ciptaan Tuhan yang begitu sempurna adalah tidak mau mengakui kelemahan. Kekurangan kita sebab kita selalu beranggapan bahwa kita merupakan makhluk yang begitu sempurna tanpa ada cacat. Walaupun kita sadari sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna, baik itu fisik, emosi, intelektual, dan juga rohani. Kesombongan kita hanya menonjolkan dan memamerkan akan kelebihan kita, dan selalu berusaha untuk menutupi kelemahan kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, pada Korintus 1 Korintus 2 ayat yang keempat dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nas ini memberikan kesan kepada kita, janganlah selalu berkata dengan mulut-mulut untuk meyakinkan orang lain seperti yang dilakukan oleh nabi palsu. Dalam pembacaan kita yang pertama, mereka hanya menceritakan isi mimpi mereka, bukan pernyataan Tuhan. Kita harus punya keberanian untuk menyampaikan apa adanya diri kita melalui kekuatan roh dari Tuhan, sehingga kita mampu mengutarakan kelemahan kita. Demikian juga Rasul Paulus berpegang kepada Injil pada pemberitaan tentang Yesus dalam kelemahan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Tentu mempunyai kelemahan.
namun ia tidak memilih cara yang menarik dari segi pandang hikmat dan budaya manusia. Rasul Paulus tidak ingin membuat mereka terkesan akan betapa indah atau pandainya dia berbicara, selalu berpegang kepada inti Injil dengan hikmat Tuhan dan membuat inti Injil menjadi sederhana dan jelas. Rasul Paulus selalu berpegang kepada supaya iman kamu jangan berpegang pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Hikmat dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hendaknya janganlah kita gunakan untuk merendahkan Tuhan, sebab apa yang dilakukan manusia, tetapi Allah justru melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, sebab Allah melihat ke dalam hati kita yang tidak mungkin dibuktikan oleh manusia. Apabila hikmat kita datang dari dunia, tentulah tidak mungkin bisa menjangkau pikiran dan kuasa Tuhan, kecuali hikmat kita berasal dari kekuatan roh, tentu berdasarkan kepada kekuatan Tuhan yang melampaui akal budi manusia. Kita mungkin mudah untuk terpesona kepada kemampuan orang yang memiliki berbagai kelebihan, tentu. Namun sesungguhnya kelebihan tersebut adalah hampa jika tidak dipersembahkan bagi Allah. Untuk itu kita perlu rela merendahkan diri di hadapan Kristus. Kita harus meninggikan salib Kristus di atas apapun di dunia ini. Kekaguman kepada Kristus adalah dasar dari segala karya dan karya kita. Karunia diberikan kepada gereja supaya kita menyadari satu hal, tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, sering sekali kita melihat atau kita mengagumi orang-orang yang di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan begitu hebatnya, begitu pintarnya di dalam menyampaikan firman Tuhan. Sering sekali kita beranggapan atau kita mau mendengarkan firman Tuhan kalau si A, si B, atau si C yang menyampaikan firman Tuhan itu. Sering sekali kita mengabaikan hamba-hamba Tuhan yang kita pandang tidak bisa atau mungkin tidak cakap di dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, sering sekali Bapak Ibu kita menilai orangnya, bukan firman Tuhannya yang disampaikan itu yang kita lihat. Nah, disinilah Bapak Ibu kita harus hati-hati, karena apa yang disampaikan itu haruslah berdasarkan daripada hikmat Tuhan. Dan kita pun di dalam mendengarkan firman Tuhan itu harus mendengarkan apa yang menjadi hikmat Tuhan, bukan berdasarkan kepada kemampuan orang yang begitu menggebu-gebu, yang begitu hebat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita untuk kita dapat merenungkan dan menghayati firman Tuhan ini. Biarlah hikmat Tuhan, hikmat Allah senantiasa menaungi kita, sehingga kita mampu untuk mendengarkan, untuk melihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi dasar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akan menutup dan kita akan mengakhiri sarapan rohani pagi ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita minta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia-Mu, atas roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu dapat mengerti, dapat memahami apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi dasar di dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.